sama dengan min Q per 1 min Q X ditambah Hmm. XF per 1 min Q. Terus ketika Y sama dengan 0, QF per 1 min Q X. Kalau diagonal masuk Y sama dengan 0. Oh, harus 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 memotong diagonal ya, Bu, berarti, Bu. Iya, kalau diagonal apa Oh, dong? oh baik, Ini Bu. siapa ini yang jawab nih tadi? Ninda, Bu. Ninda. Oh, Ya, ulang ini Ninda, ulang ini Ninda. Tadi iya, gimana Bu. persamaannya? Akan yang persamaan garis tadi itu Y Heeh. sama dengan min Y V, sama dengan ya, apa? sama dengan min, Minus Q ya, V per per 1 1 min V kalikan kali X ditambah ditambah XF per 1 min Q. XF per 1 min Q. Min Q, Kalau iya. diagonal maka Y sama dengan, kalau diagonal Mm-mm. ini X, ini Y, misalnya diagonal begini ya, Iya, Bu. maka berapapun dia Hmm, akan sama kan? iya, berarti Y sama dengan X, Bu. Ya, maka Y sama dengan Sama dengan X. X. Nah, sekarang kalau kita isi X gitu ya. Sama dengan min Q per 1 min 1 min Q. Q Kalikan dikalikan X, X. ya, Ditambah ditambah XF F per per 1 1 min min Q, Q. ya. Terus gimana? Berarti X ditambah Q. X dikalikan 1 min Q. Gitu Oh kan? iya, Bu. Iya, Bu. Sama dengan minus Sama Q dengan minus Q X X ditambah ditambah XF. XF, XF. iya. Oke, gitu ya. Iya. Terus gimana? Berarti X min XF, min X min XQ, X min XQ, XQ. ya. Di, sama dengan min VX ditambah XF. Terus Berat ya. minnya, ya itu, Bu. Berat kan? Oh, Ya. iya, Maka Bu. X sama dengan X sama dengan XF. gitu ya. Begitu ya. Hmm. Jadi kalau nanti kita punya kurva kesetimbangan seperti ini, ya, misalnya ini kurva kesetimbangan, maka kita posisikan XF itu di X. Ya. Persamaan ini, persamaan ini kan key line, fit line ini, ya. Sorry, dengan slope-nya adalah ini, slope-nya adalah ini, ya. Maka kalau kita punya XF ini sebagai fitnya, kita hubungkan ke diagonal, ya kan? Karena kalau diagonalnya itu kan berarti Y-nya itu kan sama dengan X ya. Maka dia posisi XF-nya sama dengan X. Maka kita buat slope dengan harga, misalnya ini adalah slope-nya dengan harga minus Q per 1 min Q. Jadi kita mau buat slope ini harus tahu Q-nya berapa. Sehingga kita bisa menggambar slope-nya. Karena slope-nya adalah minus Q per 1 min Q. Ya, Q itu apa? Q itu adalah fraksi liquid. Fraksi liquid. Ya. Kalau dia masuk pada keadaan dingin, maka kita harus tahu dong entalpinya berapa dan sebagainya. Tapi kalau dia dalam kondisi campuran, uap jenuh, liquid jenuh, kita sudah tahu liquid jenuh itu berapa, Q-nya sama dengan 1, uap jenuh, liquidnya sama dengan 0. Nanti kita lanjutkan. Sudah ada keterangannya ya, Q-nya berapa, uap jenuh bagaimana, Q-nya berapa, liquid jenuh Q-nya berapa. Dan kalau campuran seperti tadi yang saya katakan, dia adalah fraksi liquid. Oke, sampai di sini. Paham? Ada pertanyaan? Makasih Ninda atau Nanda ini tadi? Minda, Bu. Ninda, ya, makasih sudah bantu ini. Yang lainnya paham enggak? Oke, saya lanjutkan kuliahnya. Ya, tadi sudah terbukti bahwa kita harus menggambarkan key line ini, fit line ini, di mana memposisikan XF itu pada X. Karena sudah bisa dibuktikan bahwa X itu pada keadaan diagonal akan memotong XF, gitu ya. Jadi kita nanti harus menggambarkan diagonal, menggambarkan fit line-nya melalui garis diagonal. Filosofinya seperti itu ya. Kemudian arah fit line untuk berbagai harga Q.
di mana Q itu adalah fraksi liquid. Perhatikan ini ya. Dan handout-nya itu dibaca ya, diperhatikan. Titik RA itu kalau kondisinya fitnya dingin. R itu misalnya ini, di sini kurang R-nya ini ya, titik R. RA itu yang ini. RA itu kondisinya, gambarnya akan begini fit line-nya, apabila fitnya dingin, di mana Q-nya akan sama dengan 1, lebih besar dari 1. Berarti kalau Q itu positif 1,5, positif 1,2, positif 1,3, maka gambarnya slope-nya akan, ini slope yang ini, lebih besar dari 1. 1 yang mana? Ini, kalau RB itu fitnya liquid jenuh, Q-nya sama dengan 1. Kalau Q-nya sama dengan 1, slope-nya itu tak hingga. Tak hingga itu dari mana? Dari diagonal ini kita tarik ke atas. Ini tak hingga. Itu adalah RB. Kalau liquidnya jenuh. Kalau campuran, maka Q itu ada di antara 0 sampai 1. Tergantung ya fraksinya berapa. Kalau 50-50 misalnya, maka ya 0,5 Q-nya gitu ya. Tergantung fraksi liquidnya berapa. Jadi antara 0 sampai 1. Maka slope-nya berapa? Antara 0 sampai tak hingga. 0 yang mana? 0 yang horizontal, tak hingga yang vertikal. Maka pasti dia di antara ini. Di antara ini, yaitu RC. RC. Oke. Kemudian kalau uap jenuh, Q-nya sama dengan 0. Kalau 0 slope-nya bagaimana ini? Ini slope-nya. Ya. Kalau lewat jenuh, maka Q-nya minus. Positif kurang dari 1. Positif kurang dari 1. Lebih kecil dari 1. Q-nya lebih kecil dari 0. Maka dia posisinya di sini. Nah, kalau tadi kita sudah menggambarkan garis operasi rectifying, di sini ya, XD per R per 1, kita punya, kita punya kondisi fit itu masuk pada liquid jenuh, maka ini RB di sini. Ini adalah kilanya. Maka garis operasi strippingnya yang mana? Yang ini, XB dihubungkan ke diagonal, dari sini kita potongkan begini. Kita potongkan begini. Sudah selesai. Tidak perlu ini menggambarkan slope-nya, tidak perlu. Langsung saja ini dihubungkan ke sini. Pokoknya XB-nya hubungkan ke diagonal dulu, baru dipotongkan begini. Ya, paham? Mari kita lihat bagaimana caranya menggambarkan segitiga-segitiga yang menunjukkan jumlah plate-nya. Mula-mula kita harus menggambarkan garis keseimbangannya terlebih dahulu. Kita buat keseimbangan antara X sama Y. Kita buat diagonal. Distilasi harus ada diagonalnya ya. Kita sudah buktikan kemarin ya bahwa harus ada diagonalnya. Plot kurva keseimbangan sistem yang dimaksud. Misalnya sistemnya apa? Etanol, air, bensin, toluin, amonia, air, atau apa. Kita gambar dulu. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian yang kedua, letakkan titik-titik XB, XF, dan XD pada garis diagonal. Ya, kita posisikan XD, XF, XB pada diagonal. Berikutnya, hitung harga Q sesuai kondisi fit. Q-nya berapa? Kalau sudah tahu Q-nya berapa, kita hitung slope-nya dengan mengikuti persamaan minus Q dibagi 1 min Q. Gambarkan fit line melalui titik XF pada diagonal. Ya, pada diagonal gambarnya. Karena tadi sudah dibuktikan kalau pada diagonal maka X-nya sama dengan XF, di mana diagonal itu adalah X sama dengan Y. Gitu kan? Nah, fit line-nya seperti ini. Sekarang setelah ini apa? Setelah ini kita menggambarkan garis operasi rectifying dengan menghitung intercept XD per R plus 1. Hitung XD per R plus 1, perpotongan garis operasi bagian rectifier dengan sumbu Y, gambarkan garis operasi rectifier melalui titik ini dan titik XD pada diagonal. Kita lihat begini, XD per R plus 1 kita hitung. Nah, kita ketemu ya. Ini adalah garis operasi rectifying. Mulainya dari mana? Dari XD. Dari XD. Oke. Nah, kalau sudah ini, maka dari XB ini langsung kita potongkan ke sini.
Gambarkan garis operasi stripping melalui titik XB pada diagonal dan titik perpotongan fit line dan rectifying line. Jadi garis operasinya yang mana? Ini adalah garis operasi rectifying, ini adalah garis operasi stripping. Segitiganya di mana? Kita mulai dari atas, dari XD. Gini. Ya, kita lihat. Jumlah plate ideal dapat diperoleh dengan konstruksi segitiga step by step di antara kurva kesetimbangan, ini kurva kesetimbangan, dan garis operasi. Di antara ini, garis kesetimbangan dan garis operasi. Lihat. Nah, ya. Sampai 5 ya. Sampai 5. Karena XP-nya kan di sini. Ya, maka ini berapa ini? 4, terus ini tarik aja ke sini, misalnya kira-kira berapa? 4,5 misalnya. Sama seperti pada absorpsi. Fit plate dinyatakan oleh segitiga di mana fit line melaluinya. Kalau ditanya, fit plate-nya di posisi plate keberapa? Ini fit plate-nya kan? Ini kan garis fitnya. Dia posisinya di segitiga yang nomor 3. Maka dia di plate ke-3 dari atas. Paham? Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Paham? Paham semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan kuliahnya ya. Oke. Ya, Kristiawan Resen, silakan pertanyaan. Izin bertanya, untuk yang menggambar garis fit tadi Bu, itu mengikuti harga Q. Agak keras Kristiawan. Untuk menggambar garis Q tadi, Q yang fit tadi Bu, itu mengikuti garis apa? Ketentuan dari arah fit yang Q tadi, berbagai macam Q tadi ya Bu. Nggak dengar. Yang keras ya. Untuk menggambar garis fit Bu. Hah? Menggambar Garis fit. Itu mengikuti Q yang apa? Yang fit dingin, fit jenuh tadi ya Bu. Iya, mengikuti itu. Kan garis fit itu persamaannya itu yang ini. Kita harus tahu slope-nya kan. Slope-nya kan minus Q dikalikan 1 min Q. Dibagi 1 min Q. Ini ya. Jadi Q-nya kita lihat fitnya masuk pada kondisi apa gitu. Kalau liquid jenuh maka Q-nya sama dengan 1. Maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. Minus Q per 1 min Q. Kalau jenuh maka Q-nya kan 1. Di sini 1 dibagi 1 min 1. 1 dibagi 0 tak hingga. Maka slope-nya adalah tak hingga. Kan di sini juga dibilang. Kalau Q-nya sama dengan 1, slope-nya tak hingga. Ya, dari situ. Paham, Kristiawan? Paham Bu. Aku mau tanya lagi. Boleh. Semisal Q-nya itu yang di posisi yang D ini Bu. Itu kan nggak mengenai garis operasi yang XD per R plus 1 itu ya Bu ya. Itu apa gimana ya Bu? Yang mana? X berapa? X apa? Garisnya yang mana? Garis yang D, yang D dan E ini loh. Yang D dan E ya betul. Tuh, yang mengena artinya apa? Ini XD per R plus 1-nya kan dihitung di sini ya. Iya. Terus ininya kan di sini. Ya. XD per R plus 1-nya. Ya, soalnya pasti enggak sama persis seperti ini ya. Jadi ini mungkin turun ke bawah gini. Pasti dia akan mengena. Ini harus dipotongkan. Artinya ini itu harus ketemu sama ini. Nanti pasti ketemu. Ya, rectifying-nya dibuat dulu.
ini, kemudian dari XB ini, kamu bingung sama ini ya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, ya sampai sini ya, sampai sini. Maka XDR plus satunya itu harus sampai di sini. Harusnya begini. Ya. Pasti ketemunya. Itu ya persiapan. Iya, baik Bu. Terima kasih. Oke, nanti kita masuk pada beberapa contoh soal ya. Dan ini kok. Silakan Afif. Oke, saya lanjutkan. Baik, sekarang saya berbicara kondensor ya. Kalau kondensor itu semua uap yang masuk ke dalam kondensor ini dikondensasi menjadi kondensat. Ya, kondensatnya itu ada yang dikeluarkan sebagai head product, ada yang dikembalikan sebagai reservoir. Ya. Ini namanya total kondensor. Kalau kondensornya itu parsial, di mana semua uap yang masuk kondensor tidak semuanya dikondensasi menjadi produk dan reflux, tetapi kondensor ini masih bisa memisahkan antara uap dan liquid. Sehingga kondensor ini seolah-olah berfungsi sebagai stage. Terjadi kesetimbangan di sini. Maka di sini ada uap lagi yang keluar, kemudian masuk ke kondensor yang berikutnya, parsial. Sehingga produknya keluar dari kondensor yang kedua. Ini yang disebut dengan parsial. Ya. Kalau kondisinya total kondensor, maka dia fungsinya tidak seperti stage. Maka stage yang pertama itu miliknya kolom. Kita bisa menyebutkan segitiga yang pertama itu adalah stage nomor 1 dari kolom. Kita bisa menghitung dia mulai dari 1 itu mulai dari yang stage pertama. Tapi kalau partial kondensor, maka stage yang pertama itu bukan miliknya kolom. Maka kalau jumlah plate-nya ada 5, harus dikurangi 1. Karena yang 1 miliknya kondensor. Stage-nya, kesetimbangannya terjadi di kondensor. Sehingga jumlah stage-nya hanya 4. Kalau kita menggunakan partial kondensor. Kalau kita menggunakan total kondensor, maka stage-nya ada 5. Ini kalau partial kondensor, segitiga yang pertama itu miliknya kondensor. Baru segitiga yang kedua itu miliknya kolom. Baru dihitung miliknya. Demikian juga untuk reboiler. Reboiler itu kan semua liquid masuk ke reboiler, dia akan memisahkan di reboiler itu antara uap dan bottom product. Nah, di sini terjadi seolah-olah dia adalah seolah-olah dia adalah stage juga, terjadi kesetimbangan di sini gitu ya. Maka kalau partial reboiler dia juga stage-nya dikurangi 1. Jadi kalau segitiganya ada 5, kita menggunakan partial kondensor dan partial reboiler, maka dikurangi 2. 5 dikurangi 2 menjadi sama dengan 3. Tapi kalau total reboiler, semua liquid yang masuk, itu semuanya dijadikan uap. Tidak ada yang keluar sebagai liquid. Nah, bottom produknya diambil dari mana? Bottom produknya diambilkan dari kolom bagian bawah. Jadi bottom produknya ini tidak melewati reboiler. Langsung dikeluarkan di sini. Nah, kalau total reboiler seperti ini, kenapa disebut total? Di sini dia tidak menghasilkan liquid. Reboilernya tidak menghasilkan liquid. Semua liquid yang masuk menjadi uap.
Ya, maka fungsinya di sini tidak sama seperti stage. Maka di sini total tidak dikurangi 1. Jadi kalau stage-nya ada 5, menggunakan partial kondensor dikurangi 1. Menggunakan partial reboiler juga dikurangi 2. Nah, sekarang default daripada kolom distilasi ini adalah total kondensor dan partial reboiler. Maka kalau kolom itu punya 5 stage, kalau tidak diketahui apakah ini partial kondensor atau total, apakah ini partial reboiler atau total reboiler, maka defaultnya dikurangi 1. Artinya apa? Artinya yang digunakan itu adalah partial reboiler. Jadi umumnya itu kolom distilasi itu dilengkapi dengan partial reboiler. Oke, jadi kalau misalnya 5 tidak diketahui apa-apa kondisinya, jumlahnya jadi stage-nya jadi berapa? Fatimah. Kalau stage-nya segitiganya ada 5, ya? 5 dikurangi 1. Hah? 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1, ya, jadi 4. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Boleh, silakan. Slide nomor 9. Slide nomor 9. Ini ya. Jadi, ini entalpinya tergantung juga. Kalau misalnya masuknya dalam kondisi, misalnya XF-nya kan ada 2 komponen. A-nya itu 4%, B-nya 6% misalnya, ya berarti entalpinya ya harus dihitung campurannya, entalpi campuran. Gitu. Sesuai yang masuk. Nanti contoh soalnya ada seperti ini. Oke. Sekarang karena kita menggunakan kondensor dan reboiler, pada kondensor itu kita butuh air pendingin ya. Untuk mendinginkan uap kan, seberapa banyak, kita harus menghitung. Beban kondensor itu persamaannya adalah QC sama dengan V kalikan lambda. Mengapa minus? Karena kita mengambil panas ya, jarak panas. Sedangkan rate air pendinginnya adalah MC sama dengan V lambda T min T2 min T1 apa ya? M sama Q sama dengan MCP dt ya, MCP dt. Ini adalah Q ya, T kalikan lambda ini. Panas ya. MC kalikan delta T atau CP, MCP delta T gitu. Harusnya gitu. Kalau biasanya air tuh biasanya kondensor kan biasanya pendinginnya air kan 1 biasanya. CP-nya. Jadi V di sini adalah rate uap masuk kondensor dari plate teratas, lambda adalah panas pengambunan molar uap percampuran, T1 suhu air pendingin masuk, T2 suhu air pendingin keluar. Kebutuhan steam pemanas pada reboiler sama ya, IR sama dengan V bar. Jadi kalau pada keadaan stripping, L-nya L bar, V-nya V bar. IR sama dengan V bar kalikan lambda. Steamnya adalah MS sama dengan V bar kalikan lambda per lambda S. V bar itu adalah rate uap keluar reboiler ke plate terbawah. Kemudian lambda S adalah panas latent steam. Oh ini kelihatannya di handout saudara kelihatannya ada yang salah ini. Yang di sana itu rate liquid. Jadi saya itu kopi dari sini kayaknya. Jadi mestinya yang betul adalah ini rate uap keluar reboiler. Yang di situ tulisannya tetap rate uap masuk reboiler kayaknya ya. Itu tolong diganti ya.
Lambda S adalah lambda pattern steam, lambda adalah panas penguapan liquid campuran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada contoh. Baik, kalau tidak ada, kita masuk contoh soal. Dalam sebuah kolom vaksinasi kontinu dipergunakan untuk memisahkan 30.000 pon per jam campuran 40% berat bensin, 60% berat toluene menjadi sebuah produk atas yang mengandung 97% berat bensin dan produk bawah mengandung 98% berat toluene. Reflux rasionya 3,5 mol reflux per mol distillate, mol reflux per mol distillate, L per K. Molar latent heat dari bensin dan toluene masing-masing adalah 7.360 dan 7.960 kalori per gram mol. Bensin dan toluene merupakan larutan ideal dengan volatilitas relatifnya alfa dengan 2,5. Heat masuk, titik didihnya adalah 95 derajat Celcius dan tekanan 1. Kalau diketahui relatif volatility 2,5. Ini gunanya untuk apa ya? Hanya untuk kita bisa menggunakan data relatif volatility itu untuk apa? Mencari persamaan garis kesetimbangan. Apa, Fatimah? Mencari persamaan garis kesetimbangan. Mencari persamaan garis kesetimbangan, ya, gitu ya. Iya. Jadi kita bisa mencari data kesetimbangan, menggambarkan garis kesetimbangan dari itu ya, dari alfa itu kan. Namanya kan sama seperti soal kemarin ya, distilasi dari kuis saya kemarin. Baik, kalau kita terjemahkan soal ini. Dalam sebuah kolom vaksinasi kontinu dipergunakan untuk memisahkan 30.000 pon per jam. Kita di dalam mengerjakan neraca massa untuk distilasi ini ya kita gunakan dalam satuan mol ya, kan ekimolar gitu ya. Jadi kita kerjakan dalam mol. Bantu saya apa saja yang diketahui. Misalnya ini ada kolom, saya gambarkan di sini ada bahwa distilasi. Oke. Ya. Ya. Yang diketahui apa? Fitnya berapa? Bantu saya, Afif. Iya, Bu. Berapa F nih? 30.000 pon per jam. Apalagi yang diketahui? XF-nya 0,4. 0,4 apa? Fraksi berat. Berat ya? Iya. Terus apalagi? Lalu untuk X destilatnya, fraksi destilatnya 0,97. Fraksi? Destilat. Fraksi apa? Produk, juga kan? Produk atas. Ya. Fraksi berat kan? Iya. Terus apa lagi? Terus XP fraksi produk bawahnya 0,02. Mama. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk penyelesaian ini kan harus ekimolar ya.
dalam mol gitu kan. Bagaimana merubah F itu dari pon menjadi pon mol. XF dari 0,4% berat menjadi persen mol. Gitu. Dan XD, XP juga demikian. Ya, silahkan dicoba. Kristiawan, Ahmad Habib. Coba ya. Kristiawan dan Ahmad Habib. Coba. Silakan dicoba merubah fit dari pon menjadi pon mol. Kemudian komposisinya dari persen berat menjadi persen mol. Atau yang lain boleh mencoba juga, boleh resen kalau sudah dapat. Saya dapat. Ada yang bisa? Kristiawan sudah? Masih belum, Bu. Habib mungkin? Masih mencoba. Habib bisa bantu? Oke. Mana? Merubah pon menjadi pon mol. 30.000 pon menjadi fit-nya berapa? Oke, betul. Mana BM campurannya? BM campuran di F. Mana Bib? Caranya Bib? Kan persen berat nih. Fraksi nih ya, fraksi. Kalau massa ke mol gimana caranya? Coba saya kasih tahu BM-nya bensin itu 78 ya. BM bensin 78, BM-nya toluene 92. Dalam hal ini, bensin sama toluene itu yang lebih volatile adalah bensin ya. Jadi kita mengerjakan ini adalah untuk saya ini sambil baca ini loh, istrinya Pak meninggal dunia ya.
Kalian kenal Pak Hakun ya? Pernah diajar Pak Hakun ya? Ya. Ya, belum. Bu, kenal Bu. Nah, istrinya meninggal hari ini. Hanya ini saya sampai monitor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya sudah ada di rumah juga. Baik, gimana Habib? Habib, gimana Habib? Kalau XF-nya sama dengan 0,4% berat, maka persen molnya adalah gimana? Merubah massa ke mol itu apa? Mana caranya? XF. Iya. Jadi 0,4 dibagi dengan 8 gitu ya Habib ya. Dibagi 0,4 per 78 ditambah 0,6 per 92. Ya, coba hitungan piro iki. 0, 0,44. 44 ini sudah fraksi mol. Oke. Berikutnya XP. Kristiawan mungkin? Kristiawan bisa XP? Yang lainnya ada. Kristiawan sudah untuk menghitung XP bagaimana? Masih belum, Bu, masih belum. Masih belum. Oke, Kia. XP berapa Kia? Hitungan Kia. XB-nya sama dengan 0,02 dibagi 78 per 0,02 dibagi 78 ditambah 0,98 per 92. Hitung berapa? 0,0235. Oke, sekarang XD-nya. XD ini berapa? Aulia, Devriana. Devriana. Aulia? Iya, Bu. Ya. XD berarti ini, Bu. 0,97. 0,97 atau 94 ya? Oh, 97 ya. 97 dibagi 78 terus per 0,97 dibagi 78 ditambah 0,03 per 92. Oke, dihitung berapa? 0,058. So, Bentar. lagi. 0,66. Masa? Dihitung lagi. Ya, bentar. Nah, kamu kalau nggak salah kayak gini kan nanti kuisnya salah juga. 0,97. Ayo tuh. 0,97. Baik. Habib, selesaikan tadi Habib. PM campurannya di F tadi berapa ya? Sudah dihitung ya? PM campuran di F itu tadi berapa? Ini kan sudah ketemu nih molnya ya. Maka F-nya, PM campuran di F dulu. PM, sebentar ya. Sebentar, saya ada telepon.
Oke. Oke, Habib. Berapa, Habib? Fraksi bensinnya berapa? 0,44 ya? Kalikan. Oke. Dan 0,56. 0,56 ya? Kalikan. Nah, ini berapa ini? Maka F yang sama dengan 30 pound per jam itu sama dengan berapa mol? Berapa mol? Eh, 30.000 ya? Gitu. Berapa? 349 ya? 349,9 atau 350 boleh juga. Ini pon mol. Oke? Jam ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ayo, kalau tidak ada pertanyaan tak pusat loh. Tidak ada pertanyaan? Amani, ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Oke. Nanti Widya Kurniati, ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Baik, saya clear ya kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang saya mau tanya, kan pertanyaannya yang pertama, pertanyaan dalam soal tadi kan berapakah produk atas dan produk bawah ya? Rate produk atas dan produk bawah dalam satuan pound mol per jam. Ya. Nah sekarang kalian kan sudah punya data-data semuanya tadi ya, apa namanya, F-nya tadi dalam mol 349, sekian ya, 350 misalnya ya. F itu sama dengan 350 pound mol per jam. Kemudian XF-nya sama dengan 0,44 mol. Kemudian XP 0,0235 ya. XD-nya 0,97 mol. Oke, sekarang saudara cari berapakah D, berapakah B. Oke, silakan dihitung. Ardita dihitung. Kamu ini aja, bilang aja berapa, nanti saya yang menuliskan di sini supaya tidak kelamaan. Bu Ardita, kamu ini besok tak uji dah. Iya, Bu. Besok, Bu. Widya Kurniati ya. Kamu bimbingannya siapa ini? Iya, Bu. Sugeng ya? Prof. Sugeng sama Pak Kusdianto, Bu. Ayo kamu kalau nggak bisa ini Marfi ngerjain TA ya apa?
Bagaimana, Bu? Kamu harus bisa ini distilasinya. Mau mengerjakan TA dan bisa distilasi gimana? Iya, Bu. Ini baru mencoba menghitung, Bu. Berarti untuk mencari F-nya X. Ya, Abdita. Iya, Bu. Untuk untuk B-nya didapatkan. Kamu ini aja. Kamu bilang aja cara mengerjakannya Iya. gimana. Pakai rumus neraca massa total. Gimana? Untuk XF-nya sama dengan F sama dengan massa totalnya apa? D plus B. D plus B. Terus? Untuk F-nya tadi sudah dihitung ketemunya 3. Caranya ngitung piye? Kamu mau share ta? Mau share kamu? F-nya tadi sudah dihitung pakai diubah ke LB mal iya. Ini dah. Iya, Bu. Ya. Iya. 358 sama dengan 350. Oh ya, 350 sama dengan D ditambah 350 sama dengan D ditambah B. Itu. Iya, Bu. Iya. Terus itu jadi persamaan 1. Terus selanjutnya menghitung memakai neraca massa komponen. Caranya? F kali XF sama dengan XD kali XD dikali D ditambah XB dikali B. Terus? F-nya tadi 350, XF-nya ketemunya tadi 0,44, sama dengan D-nya dicari, XD-nya 0,97 ditambah B-nya dicari dikali XB-nya 0,0235. Terus? Itu menjadi persamaan kedua. Selanjutnya disubstitusi, Bu. Persamaan 1. Persamaan 1 sama
Iya, Bu. Caranya gimana? Sama dengan berarti satu ininya dihitung dulu Bu, XF-nya sama 350 kali 0,44 ketemunya 153,85. Terus Sama dengan D dikali 0,97 ditambah 0,035B. udah ini. Ya, kemudian disubstitusi, Bu. Substitusinya gimana? Sama dengan yang pakai persamaan 2, 153,85 sama dengan 0,974D ditambah 0,024 dikali Kali. Ya, B-nya diganti dengan yang di atas persamaan 1 tadi, Bu. Persamaan 1 berarti 350 dikurangi D. Nih. Ya. Iya, Bu. Oke, hitung. Ini yang bakal ketemu apa? D, nilai D-nya, Bu. D-nya berapa? Coba dihitung. 153,14, Bu. 153,14. 153,14. Satuannya apa nih? Berarti L bemol per jam ya, Bu. Kalau saya mau ini berapa pon? Berapa LP per jam? Dikali dengan BM campuran tadi tuh. BM campuran di mana? Yang fit tuh di F. Kalau kamu mau ngitung D kok masak BM campurannya? BM campurannya di D, Bu. Berarti Bu. BM campuran di D. Gimana caranya menghitung BM campuran di D? Mana mencari BM campuran di D? Mana kita? Berarti XD per BM bensin dibagi XD per BM bensin. Gimana? Sorry, saya ngambil minum. Gimana? BM campuran gimana caranya? XD-nya berapa? 0,97 dibagi dengan BM bensin bagi apa dikali? Kan sudah mol nih. Berarti dikali, Bu. Dikali BM bensin. Apa? BM bensin tadi 78, Bu. Dibagi
BM campuran loh, BM campuran kita. Ditambah fraksinya berarti 0,03 Bu. 1 min ya 0,03 dikali BM-nya toluen itu 92. Piro? Ketemunya sebentar Bu. $27,41 Bu. Berapa? 27,41. Maka D-nya ini dalam satuan mol sekian, dalam satuan massa berapa? Berarti dikali 4.198,03 Bu. Apa itu? LB per jam. Gimana caranya? 4.000. Dibagi 2. BM campuranmu di D salah kok hitungannya. 153,14 Bu. Berapa? Ketemunya 5,58 LB per jam. BM campurannya di D nih, kamu salah gitu. Hitung lagi. Yang 27 itu Bu. Iya. Iya Bu, bentar. Ayo, berapa? Berarti nilai D-nya salah ya Bu? Nilai D-nya, XD-nya sudah betul. Kamu hitungnya aja yang salah, coba dihitung yang benar. Itu sudah betul itu Bu, 27, ini 0,97 berapa tadi? 974 ya, kalikan 78, ini 0,026. Berapa ketemunya di sini? 27,41 Bu. Masuk. Berapa kali itu? Kamu hitung aja 0,97 kali 78 aja berapa loh? Oh iya Bu, keliru Bu. Mohon maaf Bu. Kamu salah memasukkan. Aku ngerjain TA kok kayak piye TA ne pabrik meledos kabeh.
Maaf, Bu. Ayo, berapa? Ketemunya 78,42, Bu. Tadi keliru 78,42. tanda. Iya. Kamu hitungnya pakai apa coba? Pakai kalkulator loh? Iya, Bu, menggunakan Pakai kalkulator. kalkulatornya salah kayak gini. 78,42. 42. Jadi D-nya berapa pound? Sebentar ya. Terus suwi merek. Ketemunya 78. 153, sekian dikalikan 78. Masuk ketemu nih 78. Ketemunya berarti 12.009,24. 12.009,24 gitu. Oke, sekarang B partner Ardita yang besok mau maju, yang mau tak uji nih. Ardita mbak sopo? Saya, Bu. Widya, Bu. Siapa? Widya. Widya Karina ya? Widya Kurniati, Bu. Sorry. Widya. Ayo Wid, kamu Wid. Iya, Bu. Itu B-nya dijadiin LB per jam, Bu. Tanya, yo. Bentar ya. Iya, Bu. Ayo. XP-nya PM campuran DJ gimana? Berarti 0,0235 dikali PM benzen. PM campuran di B ya? Iya, Bu. Berapa? 0,0235 dikali PM benzen. Ya berapa? 78. Langsung aja sebutkan berapa? 78 ditambah 1 min 0,023 tadi. Berarti benar, Bu. 0,976. 0,976 kalikan dikali 92. 0,976 kali berapa? 92. Berapa? 91,67. 91,67 gitu. Iya, Bu. Berarti Iya, Bu. B-nya berapa pound? Tadi pound mol-nya sudah ketemu ya? Iya. B pound mol-nya sudah ketemu belum? Belum ya? Sudah. Ini gimana caranya cari B dalam pound mol? B dalam pound. Iya. Berapa? Kalau D-nya sekian, F-nya sekian, ya kan? B-nya berapa? Saya ketemunya itu, Bu. 196,35. Jadi ini kan berarti 350 dikurangi 153,14. Sama dengan 196,35. Oke. Berarti di sini gimana? B sama dengan ini kan masih pound mol nih. Iya, ini pound mol ya? Iya. Maka berapa pound? 18.000. 18.000 pound per jam. Oke. Berarti yang ditanyakan adalah ini dan ini ya. Nih. Pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B. Yang B pertanyaannya adalah jumlah plate ideal bila feed masuk dalam keadaan likuida dingin, yaitu 20 derajat Celcius, CP-nya adalah 0,44 BTU per pound derajat Fahrenheit. Ya. Kita langsung kasih saudara ini aja supaya tidak kelamaan, waktunya sudah hampir habis.
ada. Oke. Fit dalam keadaan dingin ya, di mana lambda fitnya diketahui tadi dalam soal 7.696 kalori per gram. Kita konversikan fitnya ini lambdanya ini dalam satuan BTU per pound. Gitu ya. Dalam satuan BTU per pound, maka kalori ke BTU itu konversinya 1,8 ya. Gram mol ke menjadi pound itu ini 85 dibagi BM ya. Dibagi ya BM. Jadi ketemunya ini pokoknya konversi ya. 7696 itu menjadi 161,5. Oke. Di mana persamaan Q-nya adalah 1 ditambah CP, TP min TF per lambda. 1, CP-nya 0,44, TP-nya 203 itu dalam Fahrenheit ya. TP-nya itu diketahui berapa? TP-nya diketahui tambah berapa dikalikan 1,8 ya. 203 fit masuknya berapa itu tadi? 20 derajat Celcius ya. Kurangi 68 dibagi lambdanya 161,5, maka Q-nya adalah 1,37. Slope garis Q-nya adalah minus Q per 1 min Q, minus 1,37 per 1, min 1,37 adalah 3,7. Interceptnya adalah XD per R per 1, XD-nya sekian, R-nya 3,5, ya, kita tahu 3,5, tambah 1, itu adalah 0,216. Oke, kemudian gambarkan. Ya, XD-nya akan ketemu 0,97 tadi, gambar ke sini, kemudian dibuat XD per R per 1, ini interceptnya XD per R per 1, kemudian T-line-nya itu ini adalah 3,7 positif. Kalau positif maka 3,7 ke sini 1, ke sini 3,7. Ya, sini 1, sini 3,7, maka yang dihubungkan ketemu perpotongannya di sini, maka dari sini kita hubungkan ke XB yang sudah ditarik ke diagonal. Saya minta semuanya mencoba. Nanti saya periksa gambarnya. Ada pertanyaan? Untuk ini ini apa namanya? Konversi ya, konversi. Saya rasa itu bisa saudara lihat aja di tabel konversi. Secara yang penting bisa menggambar. Ya. Kemudian pertanyaan ini gambar saja dulu nanti di rumah atau apa. Pertanyaan yang berikutnya apa nih? Rate steam untuk reboiler bila tekanan steamnya 20 psig. Oke, saya lanjutkan di sini. Rate uap pada bagian enriching itu adalah V sama dengan L per D, di mana L-nya itu bisa diganti dengan R kalikan D gitu kan. Ini ya. Berarti kita bisa nulis apa? Caranya nulis gimana? Sasi dulu yang bisa. Gimana Sasi? Caranya nulis pakai apa? Draw ya? Draw ya? Ya coba yang itu. Ini ya? Iya. Ini pakai stilo, enggak pakai ini aja ya. Dimana V itu sama dengan L ditambah D, gitu kan? Ya. Kemudian L-nya itu kan sama dengan R dikalikan D ditambah D, ya. Maka ini sama dengan D dikalikan R
plus 1. Ini, ya. Maka V-nya adalah R-nya 3,5, D-nya 1. Dikalikan D, R-nya 3,5 ditambah 1 dikalikan D 193,4, maka V adalah sekian. Di mana V barnya bagian stripping itu adalah V dikalikan F dikalikan 1 min Q. Maka V-nya adalah 690 dikurangi F-nya 350 kalikan 1 min Q-nya sudah dihitung 1,37. Maka ketemunya ini. Panas penguapan bensin dan toluene pada bagian bawah di menara, di mana kadar bensin masuk pada reboiler 0,045. Gimana kok bisa 0,045 gitu ya? Maka saudara harus menggambar dulu ini tadi. Nah, ini ya. Kalau ini kan XP ya, ini XP. Kalau XP itu kan yang keluar dari reboiler. Kalau yang masuk ke reboiler itu mana? Yang masuk ke reboiler adalah sebelum XP. Maka ini segitiga di atasnya. Ini kalau saudara baca di bawah ini segitiga di atasnya, kalau saudara baca itu adalah 0,045. 0,045 fraksi. Ya. Maka lambdanya adalah 0,045 dikalikan lambda bensin ditambah 1 min 0,045 dikalikan lambda toluene adalah lambda campurannya sekian. Lambda yang di B. Maka ketemunya adalah sekian. Ini adalah kalori per gram mol, dikonversi menjadi BTU per pound mol adalah dikalikan 1,8, ketemunya adalah 14,279. Kemudian berikutnya adalah diketahui apa? Diketahui rate steam untuk reboiler bila tekanan steamnya 20 PSIG. Ini sebetulnya dilihat dari dilihat dari steam table ya. Ini tulisannya di sini entalpi steam jenuh gitu ya. Entalpi steam jenuh pada 20 PSIG gitu ya. Sebetulnya itu adalah panas laten steam ya. Panas laten dari steamnya pada saat 20 PSIG itu adalah 34,7 PSIA. Kenapa kok 34,7 PSIA? Dina. 20 PSIG kenapa kok 34,7 PSIA? Dina? Ya, Bu. Kenapa kok jadi 34,7? Dilihat dari dirubah dari ini ya, Bu ya. Steam tapi bukan Bu. Yang mana? Yang ini PSIG. Loh, 20 PSIG kok ditulisnya jadi 34,7 PSIA. Loh, Odina enggak bisa merubah kits ke absolut. Itu diubah, itu jadinya 20 PSIG ditambah sama 14,7 Bu. Jadinya ya gitu aja kan. Ini kan absolut ini kits ya. Nah, maka saudara melihat panas latennya itu pada suhu pada tekanan 34,7 PSI. Itu adalah sekian BTU per pound. Jadi Q-nya adalah V bar dikalikan lambda campuran. Ya, sama dengan MS kali lambda S. Maka rate steam-nya itu adalah MS. Itu sama dengan V bar kalikan lambda campuran dibagi lambda S. Lambda campurannya adalah sekian, maka MS-nya adalah sekian. 12,476. Kemudian untuk kondensornya bagaimana? Lambda campurannya di kondensor adalah campuran ya, 0,974 kalikan ini dan seterusnya. Ketemunya sekian. Q-nya adalah ini, lambda V lambda campuran MC delta T, MCPDT gitu maksudnya ya. Maka MC itu adalah sama dengan 690, itu ini 690 ini ya V-nya. Kemudian dikalikan lambda campurannya ini dibagi CP ini 1 dikalikan delta T. Delta T-nya sudah diketahui ya 70. Kemudian sekian. Maka rate airnya adalah 261,83 galon per menit. Saudara boleh catat ini ya. Boleh catat ini, mau foto mau apa terserah. Kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, tanya.
Ayamnya berapa? Enggak, ibu yang manggil. Saya pikir ayamnya belum dikeluarkan. Kalau ada yang mau tanya, misalnya Bu, saya mau catat yang sekian, yang ini, yang mana itu boleh ya.
Ya, baik. Siapa yang mau coba untuk gambar? Siapa yang sudah? Anggun Sekarmadani. Baru ini Bu, apa? 1, 2, 3, 4 segitiganya, Bu. Ya, coba dikasih di-share saja. Di-share. Oh ya, sebentar, Bu. Masih disable, Bu. Enggak. Oh, udah. Ini, Bu. Ini yang pertama, kedua, Mana, kelihatan saya. ketiga, 4. Oh, enggak kelihatan. Belum Cuman dia gambarnya ada di sebelah kiri, kanan ya, enggak. Coba ke tengah. Terlalu besar mungkin. Terlalu besar. Ya, coba bawa ke kiri. Ini di sini. Ya, oke. Nanti gini. XD-nya mana XD-nya? Ini XD. Apa? Ini XD ini, Bu. 0,9 tadi berapa saya ngitung? 0, sebentar, Bu. 0,97. Mana 0,97? Coba lihat. Di gambar. Ya. Ini, Bu. Ini di sini, Bu. Itu 0,8. 0,97. Bentar, coba lihat absisnya. 0,8 terus sebelahnya berapa itu? Ya. Bawa ke kiri. Ini 0,95. Mana 0,95? Ini 0,97-nya. Masuk di sini. Satunya di sana, 0,95-nya di situ, masuk 0,97-nya di situ ya. Kurang tepat kayaknya ya. Oh, kurang ke sini. Kurang ke kiri. Kalau digedein nanti kadang beda, Bu. Oh, ke sini ya. XD per R plus 1-nya berapa? Ini, Bu. Ketemunya tadi berapa ya? Ini 0,21. 0,21654 di sini, Bu. Coba lihat 0,21654 mana? Ditarik garis ya di sini. Ini. Terus tarik garis ke nilainya 3,7 ya. Iya. 3,7 coba lihat. Ditarik garis ketemu sama XD-nya tadi. Ya, terus slope-nya? Nilainya? Slope ini, Bu. Nilainya? Kan tadi ini XF-nya 0,44. Ini. Berapa? Ini 1, yang ke atas 3,7. Ketemu. Tadi Q-line-nya ketemu 3,7, Bu. Ini saya ngitung. 3,7. Slope Q-line. Oke. Terus ditarik ke atas. Terus titiknya tadi XF-nya ditarik ke titik puncaknya Y-nya tadi 3,7. Ketemunya yang ini, Bu, miring ini. Terus tadi yang X apa itu namanya? XF-nya XB-nya XB-nya kan tadi ketemu 0,02351 di antara sini. Di sini, Bu. Terus ditarik ke titiknya ini, pertemuan antara tadi intercept sama si Q-line-nya tadi, Bu. Itu ketemunya ini. Bukan yang intercept ya, itu garis operasi rectifying ya. Ya itu, Bu, maksud. Terus akhirnya segitiganya terus berapa? Dibuat segitiganya. Baru bikin 4, Bu. Belum selesai. Ini geser lagi. Oke, baik. Silakan ditutup. tadi, Bu. Oke, silakan ditutup. Ya, Bu. Terima kasih. Siapa yang sudah lagi?
Siapa yang sudah selesai? Sayyidah Alwi. Iya, Bu. Masih, Bu. Ya, silakan kamu share gambarmu gimana. Sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Begini, Bu, tapi saya masih kurang yakin, belum begitu rapi ini ya, Bu. Jadi berapa gambarnya? Berapa stage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, Bu ya. 11. Fit plate-nya masuk di mana? Plate ke berapa? Fitnya masuk pada plate ke berapa? Kedua ya, Bu ya. Ini total-total berarti tidak ada pengurangan ya, Bu. Kurangi 1. Kurangi 1. Oke, Bu. Itu di bawah kan Jadinya yang dikurangi. 10, Bu. Yang 1 yang bawah yang dikurangi ya. Iya, Bu. Oke. Fit plate-nya nomor berapa? Fit plate-nya nomor untuk penentuannya itu bagaimana ya, Bu? Tadi saya belum paham untuk penentuan. Mana? Untuk penentuan fit line-nya mana? Fit line-nya. fit line. Garis fit line-nya mana? Ini dari garis fitnya mana? XF. Terus ditarik ke ini, Bu. Key slope. Berarti ya garis itu tuh ada di segitiga nomor berapa? Ya. Garis itu ada di segitiga nomor berapa? Di segitiga nomor 1, 2, 3, 4. Kelima ya, Bu ya. 5. Sudah ya itu kelima. Cuman kamu menarik garis strippingnya kurang pas ya. Agak ke kiri kamu. Iya, Bu. Sehingga nanti jumlah stitch-nya bisa miring gitu. Mingsli. Oke, baik. Silakan ditutup. Siapa yang mau? Sasi kamu sudah selesai? Saya masih belum, Bu. Laptop saya habis ngehang, Bu. Oke. Siapa yang mau? Bagas Hardiat Moko? Belum, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan saya Dali mau ke toilet. Waktunya sudah habis ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau apa gitu? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk yang fit plate tadi itu kan tergantung dari garis fit line-nya ya, Bu. Itu kurang keras Fatimah. Yang keras Fatimah. Yang fit plate tadi, Bu. Itu kan dari yang fit line-nya. Nah, misalkan melewati 2 segitiga itu diambil yang mana, Bu? Melewati 2 segitiga, maksudnya gimana? Ya, misalkan garisnya tidak pas di 1 segitiga saja, itu menentukan fit plate-nya yang mana itu bagaimana, Bu? Maksudnya dia di pertemuan gitu ya? Iya, di antara. Saya antara 3 sama 4 gitu. Iya. Ya, ditulis saja. Fit plate-nya masuk pada fit antara fit ketiga dan 4. Baik, terima kasih, Bu. Makanya saudara kalau gambar harus presisi ya. Harus presisi. Seperti tadi agak miring sedikit itu nanti mempengaruhi gambar segitiganya. Ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini saya akhiri. Dilanjutkan minggu depan, masih vaksinasi ya. Kita lanjutkan dengan reflux minimal, kemudian fit ganda, open steam side stream ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.